Halo teman-teman, kembali lagi di segmen kesayangan kita, The People of Tess. Hari ini Tessa lagi berkunjung ke salah satu restoran milik seorang member kita yang selain sangat jago masak, ia juga kerap diundang menjadi tutor di berbagai event kuliner dari Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Wah, keren banget kan? Tak lain dan tak bukan the only one, Kak Aditya Nova. Mengawali karirnya di dunia kuliner sejak tahun 2012 dan berbekal ilmu serta pengalaman, Kak Aditya Nova akhirnya memutuskan untuk membangun bisnisnya sendiri dengan membuka Tutup Panci Bistro di tahun 2016. Bagi kalian yang rumahnya di daerah Tangerang, yuk silahkan langsung aja kita meluncur ke sini dan menikmati semua resep-resep dan juga menu-menu yang enak banget. Campuran Asia dan Western yang dikombinasikan dengan sempurna. Nah, kali ini Tessa lagi berkunjung ke cabangnya yang ketiga, yaitu di Alam Sutra. Ya udah, tanpa panjang lebar, kita langsung aja yuk simak kisah Kak Aditya Nova dalam merintis Tutup Panci Bistro. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder di Entrepreneur Society, dan hari ini kita sama-sama dengan salah satu member yang cukup lama nih, udah kenal udah Kak Nova dari tahun 2015-16 kali kita 2015 lah ya. 2015 gitu kan, dan ini kita sekarang berada di kafenya dia, kafe baru. Di mana ini lokasi? Tutup Panci Cafe Aitri di Jalan Raya Serpong. Jalan Raya Serpong. Ya. Nah, jadi kalau ke Jalan Raya Serpong ada tanda-tandanya untuk datang ke sini. Gimana cara teman-teman kalau pengen datang? Cari apa ya? Tutup Panci gimana? Di depannya sebelahnya apa gitu? Cari depannya BJ Home. BJ Home. Gitu ya teman-teman. Nah, Yeah. jadi kita tuh di sini saya pengen cerita sedikit juga. Jadi kisahnya Kak Nova itu tuh sebenarnya dulu sempat diundang jadi chef juga. Dia emang aslinya chef nih, tukang masak, hobi masak ya. Terus dulu kuliahnya kuliah masak juga. Yes. Terus habis itu sempat diundang sama Kemenpar ya. Kemenpar untuk mewakili Indonesia di apa tuh kemarin? Di hotel 5-star hotel di China. Di China. Itu untuk apa? Ngapain? Representasi apa? Kita memperkenalkan masakan Indonesia di China. Memperkenalkan masakan Indonesia di China. Nah, justru kita sekarang berada di kafenya dia dan kita pengen dengar justru perjuangannya. Karena kalau di segmen YouTube kita ini tuh bukannya cuman segmen apa ya, kisah sukses, tapi saya pengen ngomong kisah perjuangan. Dan ini perjuangan asli dari member-member di Entrepreneur Society. So, mulai bro, ceritain. Cerita gimana nih? Kak Adit gimana? Kak Adit, Kak Nova. Kadang-kadang dipanggil Adit, kadang-kadang dipanggil Nova. Jadi ceritanya ya saya lulusan dari perhotelan juga, S1, S2 lulusan perhotelan, dan kebetulan emang dari dulu suka nonton MasterChef kebetulan. Udih. Iya, jadi pengen kayak mereka. Oke, siap. Yang plating keren dan ya siapa tahu nanti suatu hari bisa ikut kompetisi MasterChef kan. Yes, gila. Itu dulu rencananya, tapi 5 tahun yang lalu. Terus? Tapi ternyata ya udah ketemu teman-teman juga yang berkecimpung di dunia kuliner dan akhirnya suka nih, ternyata lebih ke arah pengajaran di arah dunia masak. Oh seru juga nih ya, ternyata bahagia juga ya kalau kita ngajarin orang di dunia masak gitu loh. Terus? Jadi salah satunya saya sekarang juga berkecimpung nih jadi pengajar, tutor masak di beberapa tempat-tempat lah. Contohnya di Kemenpar sama di Kemenaker juga. Ya. Kemenpar, Kemenaker. Ngajarin apa? Masak? Ngajarin masak ke ibu-ibu. Masak apa? Masak-masakan yang mereka bisa aplikasikan untuk bisnisnya mereka. Oke. Wih, keren. Iya, jadi sepanjang perjalanan saya berkecimpung sampai 3 tahun di dapur. Ya, dapur industrial juga 1-2 tahun di dapur industrial dan ya, akhirnya bisa punya Tutup Panci. Ya, jadi ini itu tahun apa tuh? Tahun berapa tuh? Tahun 2016. 2016. Jadi sempat kerja di Jerman juga di dapur. Mendingan dari awal nih. Jadi dari kuliahnya tadi di mana? Kuliah di perhotelan di Swiss German University. Swiss German University. Terus habis itu langsung S2 atau kerja dulu? Kerja dulu di dapur. Kerja dulu di dapur. Dapur apa? Fine dining. 3 tahun. Kurang lebih 1 tahun di fine dining. 1 tahun fine dining, terus habis gitu? Jadi kurang lebih habis kerja di fine dining dan dapat nih kesempatan untuk buka Tutup Panci Bistro. Cabang kedua kita. Ya, cabang kedua justru? Cabang kedua, ini cabang ketiga kebetulan. Ini cabang ketiga, Yang pertama ada juga di BSD juga. BSD juga? Itu dari tahun 2012, makanya jadi kayak kita perjuangan awalnya. Cerita nih, ini seru nih justru. Perjuangan awalnya, saya dulu di 2012 dan pengen membuka usaha. Jadi dulu sempat bekerja di hotel juga dan waduh kok gak nyaman banget ya pulang masuk kayak dari jam 7 sampai jam 5 sore tapi nggak dapat apa-apa. Jadi di situ kayak kesel banget.
Dan akhirnya pas perjalanan saya pas magang juga di hotel, terus atau di Bintang 5 juga di Jakarta, saya langsung bicara ke teman saya nih, buka bisnis yuk iseng. Oke. Nah, ini seru nih. Terus kita buka bisnis barengan, langsung dong dikenalin sama Pak Andi F. Noya. Nah itu ceritanya. Oh iya, dia juga ini salah satu anak didik Pak Andi Noya. Terus? Jadi kita berjalan sama-sama, yuk kita buka yuk barengan dengan modal cuma 20 juta doang. Itu gimana tuh? 20 juta terus habis itu semua tabungan, all in? Enggak, itu dibantu sama Pak Andi F. Noya. Dibantu. Enggak, bukan dibantu, tapi disupport. Disupport, oke. Karena dia melihat kita, masa kamu 19 tahun masih udah mau mencoba bisnis. Jadi kayak surprise gitu awal-awal kan. Keren. Pak Andi F. Noya, yaudah deh, ini cuma ada segini, kamu pakai seadanya dulu, setahun nanti balikin ke Om Andi. Oke. Tapi cerita lucunya, setahun kita nggak bisa balikin duitnya. Oke. Itu konsepnya apa waktu itu? Dulu bikinnya Dulu apa? kita roti panggang tutup panci, paling pertama. Roti panggang tutup panci. Iya, roti panggang tutup panci. Jadi paling pertama roti panggang tutup panci kita udah berjalan kurang lebih 8 tahun sampai sekarang juga, masih ada juga. Masih ada juga? Masih ada juga. 8 tahun guys. Iya, udah ulang tahun ke umur 8. Keren. Dan di perjalanan 4 tahun, tiba-tiba kita, ya makanya itu, kayak saya selalu percaya kita bisnis harus baik sama orang. Jadi kita harus baik sama orang. Saya mendapatkan investor kedua setelah itu ketika itu tamu saya juga. Tamu di tutup panci yang pertama. Oke. Jadi dia suka sama iga bakar madu saya. Oke. Dan tunggu, tadi kan roti bakar tutup panci. Roti bakar tutup panci, tapi kita sampai makan berat juga. Oke. Ya. Jual tadi apa? Iga bakar madu. Iga bakar madu sama roti bakarnya kita serving nih ke tamu. Dan dia suka banget. Pengen. Langsung dong dia bilang, Mas Adit, saya ada tempat dan ini lagi dibangun. Nanti kamu masuk ya tutup panci ya. Wah, kita surprise banget dari situ. Oh, yang kedua ini ya, tutup panci bistro yang biasa kita mantap. Ya. Itu kita dulu sempat liputan juga, Pak, karena sebagai member Entrepreneur Society kan kita saling ngangkat membernya. Kita sempat diliput sama ada satu TV kecil lah, OTT Genflix namanya. Terus udah pernah diliput di sana dan sekarang di tempat barunya gantian nih, sekarang channel YouTube kita. Terus itu mulai buka akhirnya. Mulai buka di tahun 2016. Habis saya kan masih kerja tuh. Di 2016 awal saya masih kerja di fine dining. Saya ditelepon, Dit, ada yang mau bukain kamu nih, mau sediain tempat buat bikin kamu bikin kafe. Ya udah, saya harus pulang dong, nggak mau. Dari mana tadi? Dari tamu. Oh, iya. Keren. Jadi dari situnya lah. Ternyata kalau kita ya bisnis restoran, bukan hanya dari sekilas kualitas makanannya, tapi harus dari segi kualitas pelayanannya. Yes. Ya, dari jadi value-nya bisa dilihat oleh tamu-tamu kita. Oke, benar. Ya, jadi apa sih value yang bisa dilihat dari tutup panci sendiri? Kalau saya bisa bilang, namanya gampang diingat. Jadi kenapa namanya tutup panci? Kalau orang mau tanya namanya tutup panci, asli itu cuma karena kita pas lagi brainstorming bareng, itu tutup panci sebelah kita doang kok. Jadi sekilas pemilihan namanya di situ, wow, udah tutup panci aja gampang diingat. Ya. Dan ternyata itu bisa jadi brand yang sampai sekarang 8 tahun dan kita bisa, puji Tuhan, udah 3 cabang. Udah 3 cabang ya? Iya. Mantap. Jadi dari yang pertama tadi, kalau tahun pertama nggak bisa balikin, tuh gimana kisahnya tuh? Perjuangan nih, aku pengen denger nih pokoknya kisah yang paling merana. Yang paling sedih. Pernah nggak ada ngalamin gitu? Pasti. Keluarin. Di tahun pertama, lucunya, pas kita udah dikumpulin nih sama Pak Andi F. Noya, sama kita sama teman-teman. Dulu masih berempat, sekarang tinggal berdua doang nih. Kita founder ya. Jadi, Om, kita nggak bisa balikin duitnya. Mohon maaf karena kita masih berjuang. Tapi ternyata seorang investor atau seorang yang kacamatanya berbeda, dia melihatnya nggak apa-apa. Saya cuma ditanya satu hal doang, kamu masih mau lanjutin ini bisnis atau enggak? Saya masih mau lanjutin, Om. Dan ternyata saya langsung dikasih 300 juta lagi. Untuk memberi tempatnya itu 3 tempat langsung. Jadi kan dulu cuma sewa 1 tahun, coba-coba buat bisnis 1 tahun doang. Kita sewa 1 tahun dan ternyata langsung dibeliin tempatnya. Sama meja kursinya langsung dibikin baru semua. Karena dari segi kacamata orang yang berbeda yang udah melihat dunia bisnis, itu melihat dari kegigihan ya ternyata ya, saya pandang. Yes, kegigihan. Dari satu situ, oke, ini kacamatanya berbeda dan ternyata beliau mensupport kita lagi untuk lebih maju. Ya, jadi ya puji Tuhan, ya kita dari sisi kita tidak menyerahnya, itu ternyata jadi berkah bisa.
Jadi ini yang pertama, kedua, ketiga nih langsung nih. Yes. Mantap. Yang ketiga di mana nanti katanya mau buka lagi? Oh itu keempat dan itu. Oh itu keempat. Keempat. Itu keempat. Jadi ini yang ketiga, benar. Ini ketiga. Yang ketiga. Ini Oktober mudah-mudahan buka, namanya Tuan Rasa, tapi create by Tutu Panci. Tuan Rasa. Iya. Isi keren. Apa konsepnya sama beda? Itu kita mau konsep masakan Jawa, tapi modern sekali. Dari konsep industrial modern. Iya. Keren. Tapi emang sih sebenarnya kalau ngelihat ya dari awal Kak Adit tuh punya satu tenacity. Mau ngomong dia berani ikut belajar, berani ikut terjun juga. Terus habis gitu apa juga berani berguru segala macam, nggak pernah takut. Sebagai pengusaha ya kita mesti berani tuh kayak gitu. Walaupun tadi kalau misalnya ngelihat kita sama investor terus habis itu ngerasa udah mulai kebat-kebit tahun pertama nggak bisa balikin, ya kan? Itu perasaannya tuh gimana tuh? Takut lah. Tapi ternyata emang ya benar kata founder McDonald's juga, yang dilihat bukan masalah kualitas tapi masalah persistence. Persistence. Ya, persistence yang dimana sebagai entrepreneurs itu yang hal yang harus dipastikan. Mau sekuat apapun badainya, ya kita harus bisa kuat ini dulu mentalnya. Tapi bukan dari masalah jago atau enggak kok, dari segi mentalitas lah. Jadi kita tinggal mengubah pola pikir, bagaimana sih kita menjadi berkat lebih besar buat orang lain. Bagaimana kita jadi berkat lebih besar buat orang lain, keren abis guys. Jadi ya menarik lah, selama 8 tahun menjalankan bisnis, usaha, jatuh bangunnya sangat luar biasa sekali. Hampir tahun lalu juga mau tutup. Hampir tahun lalu, aduh lagi masalah down-down yang biasa lah. Namanya entrepreneurs pasti di umur ke-5, ke-6, ke-7 bisnisnya berjalan pasti ada tantangan. Nah itu tantangannya luar biasa sekali. Dulu pas di tengah-tengah, aduh saya mau jadi profesional aja lebih baik. Karena ketika udah menikah, biar lebih aman, atau tetap menjalankan bisnis. Ya dari sisi situnya sangat ini sekali ya, kontradiksi kalau saya bilangnya. Ya. Jadi saya memilih untuk tetap lanjut juga untuk menjalankan usaha. Dan ternyata ya tahun ini ya walaupun masa corona, kita bisa buka cabang baru puji Tuhan, dan tiba-tiba aja tuh berkat yang muncul aja. Nggak ada yang tahu. Ketika kita memilih untuk menyerah, ketika kita memilih untuk berjalan terus, kita pasang badan, walaupun kita 1 tahun ini sangat pesimis, tetapi ternyata ada aja pasti peluangnya, ada aja pasti ketemu orang barunya. Ternyata kakinya kita dituntun sama orang-orang baru yang kita ketemuin, dan itu ya terjadi karena apa saya juga nggak tahu. Gua saya tapi biasa, karena juga nggak tahu. Berkat Tuhan bro. Yes. Ya, jagalah. Iya. Pak kalau pengen tahu mau tutup kenapa? Gara-gara apa kemarin tahun lalu? Itu saya bilangnya tadi memilih antara untuk memilih jalan profesional atau jalan untuk berbisnis. Nah itu tantangan sendiri lagi teman-teman tuh. Itu godaannya banyak banget itu. Nah, kenapa emang ditawarin ada gaji-gaji tinggi? Pasti lah. Ya itu kan, aduh setelah menikah lebih enak kali ya. Kayak udah profesional lebih enak, lebih aman. Kan kalau memilih jalan entrepreneurs nggak secure atau nggak ini. Tapi satu sisi saya cuma satu pikirannya karyawannya. Mereka mau kemana kalau nggak saya? Mereka mau menjalankan apa? Keren. Jadi kita boleh tutup, tapi bagaimana orang-orang yang sudah menaruh harapan ke kita? Itu yang masalah paling beratnya di situ. Emang sebagai pengusaha teman-teman, kita nggak mikirin lagi cuman mulut kita doang sendirian. Tapi kita tuh mikirin mulut lebih banyak orang. Pegawai kita, tim kita, staff-staff kita, bahkan keluarganya mereka juga itu menjadi, ya makanya saya selalu bilang kalau misalnya dari dulu saya ngajar kewirausahaan, saya bilang kalau misalnya sebagai pengusaha itu ada kayak satu mentalitas tersendiri. Jadi kita mau ngomong gimana pun nih sekarang kondisi, apalagi kita ngeliat corona. Itu tadi seperti Kanova bilang, dihadapkan kepada pilihan mau kita tetap fight atau kita mau down, atau kita mau give up, atau kita mau menyerah. Itu semua kembalinya ke situ. Dari pola pikir semua itu. Semua dari pola pikir. Tantangan terbesar untuk menjalankan F&B. Dari yang pernah dialami nih, pernah mau hancur-hancuran apa segala macam, ditolak mungkin, apa dihina, dienyek. Dari keluarga mungkin terjun bisnis, ada nggak halangan-halangan? Ya ditipu udah pernah. Ditipu gimana kisahnya tuh? Apa? Mungkin kita nggak sebut nama nggak apa-apa. Tapi kalau mau cerita, boleh nggak? Apa? Boleh sharing? Boleh. Coba gimana? Ditipu sama supplier, udah pernah. Waduh. Dibohongin. Ditipu sama klien juga udah. Ditipu sama klien? Karyawan. Oh, karyawan. Yang kasbon nggak balikin duit ya. Oke. Terus? Sama yang paling besar ya dulu masalah partnership lah. Partnership. Ya, tapi ternyata akhirnya pada menyerah semua, udah pada pull out, dan ya dari situ ya ternyata enak ya menjalankannya sendiri. Ternyata yang paling berat ya emang dari partnership lah. Dari sisi itunya yang dimana-mana ya kalau namanya bisnis itu kayak menikah ya. Kayak kita harus nikah sama
orangnya sama-sama satu visi untuk mengembangkan usaha kita. Tapi ternyata kalau nggak satu visi, udah berbeda kacamatanya, itu bakal jadi pergulatan batin lah. Pasti. Ya, yang satu mau cari profit, satu lagi mentingin kemajuan ya, biar bisnisnya bisa berkembang. Benar. Itu yang paling besarnya di situ sih tantangannya. Awal-awal, selama 6 tahun awal itu yang saya gelutan ya. Iya, yang sangat susah sekali untuk dilalui. Pergumulan. Tapi ternyata udahlah terbukti yang paling kuat persistensinya itu yang menang. Yang paling kuat persistensi. Jadi teman-teman kalau mau terjun ke dalam dunia kewirausahaan, kita nggak boleh nyerah. Kita harus terus maju. Sekarang nih ini penyemangatan bagus banget nih sesi kayak gini. Lagi di era corona pandemi seperti ini justru malah bisa di tahun 2020 dari dari 2 cabang tadi. Ketiga cabang mau dari 3 cabang masuk ke 4 cabang. Mau buka cabang ke-4 guys. Dan ini tempat yang barunya. Itu kita ngeliat makanannya tuh enak-enak banget dari tadi. Nanti teman-teman bisa ngeliat juga menunya tuh apa aja, fusion segala macem. Dan udah gitu kalau ngomongin tadi mau berjuang. Kalau kita punya pilihan mental yang mau berjuang, itu kita pasti akan temuin satu solusi. Nah ini yang di depan kita nih. Gimana kalau lagi corona jadi sales turun dong pasti, semuanya turun. Jadi semua turun dan sangat kesulitan sekali, terutama di hospitality. Hospitality kan impact yang paling besar ya. Yes. Hotel, restoran, cafe, airlines itu yang paling kena dampaknya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lain, saya belajar dari pengalaman Starbucks. Starbucks dari tahun 70 bertahan sampai 2020, itu kok bisa? Ternyata cuma satu kata-kata yang saya sangat ingat sampai sekarang, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kita harus bisa ngelakuin dengan cepat kok. Yes. Orang yang akan cepat untuk melakukan sesuatu yang baru akan menang di market. Nah, jadi kalau yang kita hanya cuma diam, yang kita cuma meratapi keadaan, ya bakal gitu-gitu aja berjalan di tempat. Yes. Tapi ya kita harus keluar dari keadaan mencekam itu. Yes. Jadi yang awal-awal asli itu mencekam banget corona itu. Iya tutup ya? Tutup. Iya tutup dan astaga ini udah mau deket-deket lebaran, mau THR, iya, bener. bayarnya. Itu bener banget. Tegang banget. Kita juga tegang bro. Terus. Tapi ternyata bisa aja. Kok tiba-tiba bisa aja? Bisa kebayar semua. Bisa buka cabang baru. Jadi emang tantangannya besarnya di situ, tapi ya kita harus bergerak terus. Benar. Kita juga harus beradaptasi, kita harus bisa melakukan inovasi seperti pasta frozen kita. Nah, ini dia nih. Ini tadi pasta frozen nih teman-teman. Sekarang ini di Melbourne, saya tuh pernah ngeliat ya namanya pasta, itu kayak spaghetti, tapi kita tuh dulu gorengnya pakai Chinese food. Jadi benar-benar pasta spaghetti goreng. Sebutnya dulu tuh ada beberapa kafe-kafe yang akhirnya kita bikin menu-menu kayak gini. Saya juga bisa masak sendiri di rumah. Teman-teman masak juga, makanya nyambung gitu kan. Bulet nyambung. Ini tadi kita dicobain enak banget, gitu ya. Buset deh gitu. Terus dia bikinnya ini fusion nih apa nih? Fusion, ini semua rasa Indonesia pastanya. Pasta rasa Indonesia. Rasa Indonesia. Jadi saya bilangnya the first Indonesian frozen pasta. First Indonesian frozen pasta. Jadi kalau mau dicari, mungkin belum ada. Nah, jadi kalau ada yang mau reseller silakan. Nah tuh, masuk ke kurasi produk kita di Elite Dropship guys. Ini kalau kita ngomong apa namanya chicken opor carbonara. Terus ada apa lagi nih bro? Menunya ada apa aja? Ini ada chicken pesto kemangi. Chicken pesto kemangi. Ya pakai kemangi. Chicken pesto kemangi. Jadi bentuknya begini. Tinggal masaknya susah nggak sih? Enggak lah ya? Gampang banget. Semua bisa masak dan ini semua kita adakan melakukan inovasinya agar semua orang yang bisa mereka bisa makan di rumah, mereka bisa menyantap makan restoran di rumah dan mereka masak sendiri dari Chef Nova everybody. Asik. Terus jadi ada 4 rasa. Ini Balinese Aglio Olio. Apa? Balinese Aglio Olio? Ya ini paling utamanya karena ini kita kalau saya bisa bilangnya ini best seller 6 tahun. Best seller 6 tahun? Ya best seller yang justru paling... karena menu restorannya udah 8 tahun, dia bikin frozen. Epic. Harus cepat, makanya saya kembali bilang harus cepat beradaptasi. Terus apa lagi? Satu lagi? Satu lagi rendang bolognese. Nah ini beef rendang bolognese nih tadi yang saya cicipin nih pas udah dimasakin. Wah ini kita susun lagi biar rapi. Susun lagi. Oke. Pokoknya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat teman-teman, memang kalau ngomong di era corona seperti ini kita harus bisa adaptasi karena apa? Tadinya kan orang-orang pada datang ngumpul ke restoran, kita bisa makan ngumpul segala macam. Tapi sebagai Horeca kita mesti mau nggak mau F&B, hospitality. Ini kita cerita juga nanti ada salah satu teman kita juga pengen kita liput ya, Kak Matteo Gerinoni. Oh iya. Yang itu Master Chef, dia bikin gelato. Itu pada saat seminggu pertama PSBB jebret itu di orderan tuh semua dari hotel bintang 5 apa segala macam, semua shutdown bro. Ya, semuanya dia bilang benar-benar hari pertama sales 0. Gua nggak pernah ngalamin sales 0 katanya dia bilang.
Hari kedua zero, wah ini mesti pikir otak nih, nggak bisa nih. Ya, kalau nggak staff gimana, anak gue gimana segala macam kan. Pasti. Tanggung jawabnya kita kan gede sebagai pengusaha kan, kayak Pasti. gitu. Makanya jadi ya mau nggak mau akhirnya. Dan ini salah satu solusi yang keren banget nih. Ini udah mulai dijual belum? Udah mulai dijual. Udah di Tokopedia, udah di GoFood. Jadi silakan cari tutup panci aja. Tuh, tutup panci cari. Tapi kalau misalkan mau nanti untuk jadi dropship ya masuk ke Elite's Dropship. Yeah. Siap. Elite's Dropship itu salah satu ini. Kita Yes. kemarin bikin gara-gara corona. Kita punya banyak teman-teman pengusaha kayak gini yang bisnisnya kan slow down, turun. Nah kita juga mikirin banyak orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Saya ada travel agent. Travel agent udah pasti mati. Mau ngomong apa gitu kan. Ya. Jadi ya sekarang lagi mati suri. Branding terus jalan, namanya sibuk liburan. Yes. Terus kita masih jalan, Instagram masih jalan. Tapi kita nggak bisa jualan apa-apa kan. Ya udah mau nggak mau. Tapi banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah kita hubunginnya dengan apa? Kan kita kan di Entrepreneur Society sering mengajarkan, nanti juga pengalaman ya cerita ya. Di Entrepreneur Society sering mengajarkan untuk jualan secara online dan offline. Kenapa nggak ini? Tadi biasa kita ngajarnya khusus pengusaha, kita bikin segmen untuk kayak mungkin kelas 0 deh. Kalau di bukunya kan saya ngajarin ada 6 kelas tahapan kewirausahaan, 1 sampai 6. Ini kelas 0-nya deh buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan, yang mau nyari pendapatan tambahan, itu bisa ikut gitu loh. Dan akhirnya produknya dari mana? Produknya dari teman-teman semua yang kayak gini-gini. Ada pizza goreng, ada apa yang frozen food, pempek juga kemarin ada frozen food juga. Jadi banyak gitu loh, ada yang kopi, ada apa segala macam. Bahkan sekarang baru masuk ke batch 4. Batch pertamanya itu cuman ini bro, jualan alpukat, udah bisa UMR. Nice. Alpukat bener kiloan, buah alpukat. Itu kayak Papua. iya, nggak tahu tuh alpukat mana, gue juga bingung. Tapi bisa aja ada, karena emang dia pakai. Jadi ceritanya dia pakai gini, yang jualan alpukatnya tuh untuk berkenalan di apartemennya dia, ketemu sama tetangga-tetangga. Oh keren. Nah dari situ dia akhirnya masuk ke asuransi atau masuk kemana ya kan, kita di era seperti ini mesti cari peluang gitu intinya. Nice. Nah kalau tadi cerita untuk ngomongin tentang itu, Canova sendiri nih kan udah lama sama-sama di The Entrepreneur Society. Tadi coba ceritain bro, apa aja yang kira-kira lu selama ini udah dapat dari The Entrepreneur Society, kenal sama gue pasti juga gitu kan. networknya sangat luar biasa sekali. Bisa ketemu teman-teman baru, bisa ketemu pengusaha-pengusaha hebat lainnya, dan ya beberapa ada juga yang jadi mentor saya sampai sekarang, tentunya Kokre sama ada lagi Pak Indra juga sampai sekarang kita masih keep in touch, masih tetap membantu satu sama lain. Jadi koneksinya sangat luar biasa sekali kalau saya bilang. Ya, kita temenan lah, saling support satu Jadi sama update lain. informasi untuk seputar market yang apa yang terjadi sekarang ini, ya itu sangat tertolong sekali karena itu. Luar biasa sekali lah. Mantap. Kalau dari ilmunya apa aja yang udah pelajarin, apa yang bisa diterapkan? Ya itu kan terapan dari Kokre sendiri, ya bantu orang lain terlebih dahulu. Mantap, asik. Yes, jadi ketika udah mindsetnya udah sampai di situ, pasti jalannya pasti muncul aja Pak. Dia bukain jalan terus lah ya, intinya Pasti gitu lah. ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini juga salah satu bentuk untuk kita sama-sama saling angkat. Semoga kalau misalkan nanti member-member kita makin ini kan, kenapa enggak gitu loh. Pasti. Canova barusan tadi kita lagi ngobrolin di offline ya, itu sempat dia cerita bahwa termasuk terpilih jadi apa bro di Bali? Oh itu food startup, status food startup dari 6.500 brand. Tuh ceritain. Food startup itu apa tuh? Food startup itu apa ya, kalau saya bisa bilangnya kurasi F&B Indonesia. Kurasi F&B Indonesia. Jadi udah jalan dari 2016 kalau nggak salah. Dari 2016. Sekarang di tahun 2020 saya coba iseng daftarin, masukin tutup panci. Dan saya memperkenalkan strategi yang saya lakukan adalah melakukan frozen pasta. Nah, pas saya masukin pitch deck-nya, keterima dong. Dan nanti bulan depan di Oktober akan ke Bali untuk demo produknya, sekalian pitching ke investor juga. Ya, mudah-mudahan itu akan berhasil dan ketemu relasi-relasi baru lah. Ini sih bakal keren banget nih. Soalnya pasta Indonesia, gila epic man. Ya. Itu kenapa nggak pernah ada yang pikiran sebelumnya ya? Tapi Pasta emang rasa Indonesia, karena saya ingin menaikkan masakan Indonesia. Tanggung jawab. Kenapa yang selalu dinaikkan masakan Western, masakan-masakan yang di luar, tetapi masakan Indonesia ditinggalkan. Itu yang sebenarnya filosofi saya, ingin menaikkan masakan Indonesia menjadi naik kelas. Gitu loh. Jadi masakan Indonesia naik kelas, masakan Indonesia bisa lebih dikenal oleh market-market luar, dan itu bisa membantu perekonomian kita jauh lebih luar biasa nantinya. Gue ngelihat ya bro ya, ini justru ini yang bakal nanti lebih cepat scale up-nya. Amin. Ya, karena kalau udah kayak gini, ini bisa export quality. Tinggal nanti mungkin ada standarisasinya apa ya kan? Dari BPOM. Dari BPOM dari segala macam, dan itu kalau misalnya udah itu bisa dikirim keluar. Dan ini kalau kita ngomong tadi dijual berapa paket? Ini 30.000 ya kok. 30.000. Ini kalau di Australia $3 men. Gila. Kalau orang mau beli frozen food kayak gitu di Australia itu $7 sampai $8 biasanya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu nanti bisa masuk market sana.
Ini yang kita ngomongin kalau pengusaha ketemu, ngobrol, duit terus, men. Ya kan peluang tuh ada di mana-mana. Pasti, ya kan pasti. kalau kita ngomongin yang positif, kita nggak usah fokus sama yang negatif. Bener lah, corona, Setuju. apa semua apa yang Emang udah terjadi, apa itu semua di udah luar lah. kontrol kita lah, di luar Yes. kendali kita. Yes. Nah justru dengan begini, wih ini kalau misalkan bener nanti kapan Apa ya? Balik? Bulan depan? Widih. Iya. Semoga sukses Kakak Amin. Nova, Siap, Bistro Tutu siap. Panci dan Frozen Pasta. Nanti bisa bikin macam-macam pasti. Tapi emang kalau ngelihat dari dia tuh jago bikin makanan yang unik-unik. Teman-teman mesti cobain. Kenapa? Karena kayak ada ini tadi teh bunga telang. Bunga Ya. telang itu gimana? Coba lu ceritain deh bro. Nanti ada beberapa produk juga kita kasih ini sama Pasti. voice overnya biar Kak Nova ceritain. Itu apa sih? Minumannya apa sih? Atau Jadi apa sih? Gitu. saya juga ketangkap nih buat selama masa corona, saya bikin jamu namanya. Ya. Jadi sebelumnya belum ada jamu, saya jualan jamu. Jadi dulu pas awal-awal corona itu juga paling laku-lakunya. Kita bikin namanya bir peletok. Bir peletok. Oke, Ya oke. mungkin kalau teman-teman tahu, bir peletok tuh minuman khas Belanda. Pas masa kolonial Belanda, orang-orang borjuis yang ingin bergaul dengan orang-orang Belanda, mereka menyajikan bir peletok sebagai gantinya alkohol. Mereka kan cari alkohol, tapi kita cuma ada rempah-rempah. Nah dari situ kita bikin namanya bir peletok. Nah kita bikin juga namanya kunyit asam. Nah itu buat buat Jamu lah ya pokoknya. buat jamu lah pokoknya. Tapi ya lebih itu rasanya fresh, ada asam manisnya juga dan oke lah buat kesehatan. Iya. Yang lucu tadi yang warnanya biru-biru gitu, ungu-ungu gitu kan. Itu bunga telang. Jadi emang bunga telang bagus banget buat mata. Jadi kita asli Indonesia sangat kaya sekali akan kekayaan alam ya. Jadi kalau kita nggak meninggalkan itu semua, siapa yang akan mengangkatnya lagi? Yes. Jadi saya selalu ingin mengangkatnya memakai bahan rempah-rempah Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia, agar lebih bisa dikenal lah, agar lebih bisa memiliki value yang lebih sebenarnya. Jadi value-nya yang sebenarnya selama ini belum ada naikin, saya mencobanya untuk menaikkannya dengan meracik-meraciknya aja dari makanan, dari minuman. Iya. It could be something nice lah. Tapi keren karena kan kalau ngomongin tentang bunga telang sendiri itu kayak baru berapa bulan yang lalu nonton dari ini Ya. chef luar gitu. negeri bro. Kayak kita ngomongin Oke. Jamie Oliver mereka pakai bunga itu kan. Terus pas lagi kemarin lucunya nih kan sebelum saya ngeliput saya datang dulu ngobrol kan ya. Ya. Saya ajak mama juga datang. Terus disediain tuh bunga telang ini. Si mama juga pernah dengar terus dia bilang katanya ini bagus buat mata. Wah bagus banget nih mama happy kan. Segala macam. Oke. Rasanya juga Yes, enak. yes. Makanya jadi kayak benar-benar yang kayak gini-gini tuh sebenarnya kita bisa teman-teman kayak kita ngelihat justru di Entrepreneur Society tujuannya tuh ngangkat pengusaha Indonesia supaya kita bisa naik kelas sama-sama, bisa bertumbuh berkembang. Harapannya sih seperti inilah berkembang lah kira-kira kita ngomong seperti itu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nanti juga mungkin kita akan bikin segmen-segmen khusus untuk F&B, sesi-sesi. Ntar Kak Nova juga akan sharing sama kita. Siap. Kemarin juga kita ngobrol-ngobrol diajak untuk sharing-sharing sama apa Kemenpar ya? Bukan, Kemenpar bukan apa? Depnaker. Depnaker. Iya. Bentar lagi saya culik dulu ke Bandung ya. Jadi sharing-sharing lah ngomong katanya dengan apa UKM ya. UMKM. Sebenarnya itu 3.000 pengusaha, itu targetnya Indonesia. Ada 3.000 orang yang terdampak COVID atau usahanya dan mereka bantu. Dan kita sebagai tutor-tutornya yang akan mengajarkan bagaimana mereka bisa scale up. Ya, jadi semakin banyak yang terbantu, semakin banyak yang terberkati, ya roda perekonomiannya bisa ketumbuh lagi. Yes. Itu yang paling penting kan, lagi fokusnya Kemenaker seperti itu. Oke. Ya, jadi kan ini lagi macet banget nih roda ekonominya Indonesia. Jadi kalau ada mereka yang skala kecil, itu yang akan membantu perekonomian Indonesia. Keren bro. Jadi yang bisa membantu ya mereka semua. Jadi ya kita hanya membimbing. Ini dananya yang dibantu dari Indonesia buat apa sih sebenarnya? Itulah. Ya, sharing pengalaman lah. Makanya kayak gini kan kita jadi menyebarkan hal-hal yang positif, selalu saling dukung pokoknya. Tujuannya emang seperti itu, kita jadi berkat buat banyak orang. Karena ya kalau kita cuma mikirin diri sendiri mau sampai kapan? Pasti. Dan justru kalau ngomongin tadi sebagai pengusaha kita mikirin udah bukan cuma diri sendiri men, tanggung jawab sama anak-anak buah, sama tim, sama karyawan, Sama supplier, semua. sama customer, customer, sama orang-orang sekitar. Ya, makanya semuanya. Iya, banyak banget. Jadi Gitu. efeknya emang berantai. Kalau kita emang gampang, sebenarnya kita sebagai pengusaha kalau tutup tuh gampang tuh. Ya. Gampang ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah menaruh harapan ke kita lebih sekali lagi. Itu kan yang sulitnya di situ. Keren banget ya teman-teman. Yeah. So ada ini nggak tambahan untuk apa input kalau buat teman-teman di luar sana yang mau terjun, mau mulai bisnis, buat anak-anak mungkin milenial yang masuk terjun ke F&B deh. Dari Kak Nova kan udah punya pengalaman nih 8 tahun.
Kira-kira apa input-input yang bisa dikasih buat teman-teman di luar sana? Jadi lebih asik emang kita mencoba dulu, nggak usah takut, nggak usah banyak mikir, yang penting terjun dulu aja. Dan karena udah ada wadahnya juga nih, di Entrepreneur Society, silakan teman-teman juga akses langsung ke apa namanya sih? Elite Test ya? Oh ya, Elite Test. itu buat dropship kalau mau jadi terjun. siapapun yang menjadi karyawan atau lagi masih bekerja di corporate, itu bisa juga menjadi pengusaha. Jadi menarik sekali ya, sekarang udah membuka usaha itu sangat mudah sekali. Karena asli sekali lagi, usaha bukan karena kita jago atau enggak, tapi karena kita mau atau enggak. Ya. Karena kita niat atau enggak. Ya. Itu aja kok pilihannya. Jadi saya nggak perlu orang jago-jago, nggak perlu orang yang jago-jago masak, nggak perlu ada orang yang jago bikin kopi. Selalu lagi prinsip saya, tapi orang yang mau aja. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman niat, itu pasti akan kebuka jalannya kok. Ya. Dan tadi bener nggak mau orang yang pinter biar bisa dibentuk ya. Usaha itu, setuju. Keren. Jadi itu prinsip yang paling utama. Ya. Mantap. Yeah. Well, kalau gitu mungkin sesi ini kita akhiri di sini. Thank you banget Kanova Siap. udah sharing Thank buat you. kita. Silakan Ya. makannya nanti ya. Siap Makan banget sudah nanti. disediakan. Nanti diceritain juga Kanova akan ada abis gini nih ada sesi untuk ngomongin, nanti kita syuting produknya, voice over juga dari Kanova. Ini apa sih? Biar keren banget, biar teman-teman bisa kenal juga yang namanya Tutu Panci Coffee Eatery itu apa. Dan nanti akan ada di mana tadi yang baru? Nanti ada di BSD juga. Kebetulan emang karena saya dari sekolah dari SD di BSD, SMP di BSD, sampai kerja, sampai nikah juga di BSD juga, saya bingung. BSD boy. Jadi Asik. ya Oke. di sini dulu aja. Siap. Oke, Ya. thank you banget sekali lagi atas waktunya. Siap. Keren, atas keren, ini keren. udah dijamu Sukses semua selalu. segala macam. Dan kalau kita biasa di ending, kita di Entrepreneur Society, Pasti. tangan kanan di dada kalau ngomong. Sudah selalu. Asik. Kalau kita ngomong di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Yeay, mantap. Keren. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.